Hadis selanjutnya, Wan Anas radhiyallahu anhu qol jaa salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang pemuda datang ke rumah istri Nabi. Lalu nanya, "Ibu, ini kalau dengan istri Nabi itu tidak boleh langsung ketemu ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jadi biasanya ngetok jendela, kita cetok pintu. "Assalamualaikum ibu, mau nanya." "Iya, Nabi itu ibadahnya gimana sih?" "Oh, Nabi ibadahnya begini. Kemudian falamma ukhbiru ka'annahum taqallunaha. Ketika disampaikan mereka ngerasa, aduh Nabi Muhammad ibadahnya banyak banget. Taqalluha itu artinya kita ngerasa sedikit. Aduh, ini Nabi ibadahnya banyak, kita bukan Nabi ibadahnya pas-pasan gitu. Waqalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh, kita dibanding Nabi ini jauh banget ya. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Nabi enggak punya dosa, tapi ibadahnya banyak. Teman-teman, saya sampaikan ya. Ibadah Nabi itu banyak, teman-teman. Karena kapasitas Nabi memang sudah kuat. Anda enggak boleh ngukur diri Anda dengan diri Nabi, jauh. Nabi Muhammad itu tiap malam sholatnya dari tengah malam. Qumil laila illa qalila nisfahu. Jam 12 malam sudah bangun. Cuma karena nggak ada jam, kadang-kadang kurang dikit, kadang-kadang lebih dikit. Kadang-kadang jam 11 sudah mulai, kadang-kadang jam 1 baru mulai. Nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi. Tapi Anda mau lakukan itu silakan kalau kapasitas Anda sudah cukup. Kalau belum cukup, Anda nanti akan menyalahkan ibadah, teman-teman. Anda akan menyalahkan ibadah. Ibadah yang tidak sesuai kapasitas itu akan memunculkan penyesalan. Apalagi contohnya sedekah. Kapasitas Anda sedekah berapa? 10.000. 10.000 saja. Karena ketika Anda kapasitas 10.000, karena uang Anda mungkin baru berapa gitu ya, Anda akan sedekah dan Anda nggak ngerasa berat. Kalau Anda sok-sokan misalnya, aduh dia aja sedekahnya 1 juta, duit Anda 1 juta, Anda sedekah 1 juta. Habis itu Anda akan menyesali sedekah Anda. Nyesel. Kenapa? Karena tidak sesuai kapasitas. Nabi Muhammad kapasitasnya sudah sempurna. Maka biarkanlah beliau ibadahnya sedemikian berat. Laki-laki ini, 3 orang laki-laki ini tidak boleh mengukur dirinya dengan ukuran Nabi. Anda beli baju saja pakai ukuran Anda. Anda beli baju pakai ukuran baju saya, kegedean. Pakai ukuran anak kecil, kekecilan. Pakai baju ukuran Anda. Nah, tapi orang ini, 3 orang ini menganggap bahwa aduh Nabi Muhammad aja ibadahnya kayak gitu, padahal nggak punya dosa. Kita nih aduh nggak ada apa-apanya dengan Nabi. Qala ahadum amma ana fa usallil laila abadan. Yang satu bilang, kalau gitu saya mau sholat malam, tiap malam full, nggak akan bolong. Nabi Muhammad nggak punya dosa aja sholatnya tengah malam sampai menjelang subuh. Saya harus lebih hebat karena saya tidak seperti Nabi, dosa saya banyak, saya semalam penuh sholat. Wa qala al-akhar wa ana asumud dahra abadan wala uftir. Saya akan puasa tiap hari, nggak akan buka puasa. Wa qala al-akhar ana a'tazil nisa fala tazawwaju abadan. Iya ya, Nabi Muhammad itu bisa khusyuk gara-gara bisa mengatur hawa nafsu. Saya ini nggak bisa. Kalau gitu saya nggak akan nikah. Wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim, dipanggil sama Nabi. Ini Mas, bertiga duduk dulu. Antumul ladzi kuntum kada wa kada. Anda yang kemarin ngomong begini ya. Ya Nabi, kami malu pada Anda. Ama wallahi inil akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Saya adalah manusia yang paling bertakwa pada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Tapi saya puasa dan saya buka. Kenapa? Karena saya puasa untuk ibadah dan saya buka untuk diri saya. Jangan sampai ibadah saya merusak diri saya, mengganggu badan saya dan seterusnya. Wa usolli wa arqud. Saya juga sholat malam dan saya tidur. Ini sholat malam, usolli ini sholat malam artinya. Enggak kemudian saya sholat malam full gitu, enggak. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Saya punya hasrat. Manusia punya hasrat, teman-teman. Manusia punya hasrat. Hasrat itu harus ditunaikan. Kalau nggak ditunaikan,
nggak sehat, Anda akan sakit. Hasrat apapun, hasrat mau makan, hasrat mau minum, hasrat mau tidur, hasrat pada lawan jenis, itu harus ditunaikan. Nah, karena itulah agama datang mengatur. Kemudian Nabi bilang, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Makan dan puasa, tidur dan ibadah, menikah, itu semua adalah sunnahku, tradisiku, dan orang yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan bagian dari umat. Teman-teman sekalian, kalau Anda ngantuk, tidur saja. Percuma Anda sholat kalau ngantuk. Iya, saya sering mengukur diri saya nih, apa ya, cerita diri sendiri. Bagi saya sih hidup saya asik-asik aja gitu. Misalnya saya habis subuh ngantuk nih, karena kadang malam jam 1:30 sudah bangun, kadang jam 2 sudah bangun. Habis subuh ngantuk, tidur aja. Nanti kan rezekinya dipatok ayam, biarin rezekinya ayam. Ngapain saya berebut rezeki sama ayam sih? Lah apakah baik kalau saya harus naik kendaraan dalam kondisi ngantuk? Kan nggak boleh. Kalau ngantuk ya tidur. Tapi kalau saya nggak ngantuk ya nggak usah tidur. Ini kan saya ngantuk. Sama, kalau saya lapar saya makan. Nggak kemudian saya lapar saya nggak makan saja. Dan makan saya nanti setelah saya makan, saya akan bersyukur pada Tuhan. Ya Allah, terima kasih bisa kenyang. Alhamdulillah bisa kenyang. Itu ibadah juga. Lalu saya bisa melakukan aktivitas. Nah teman-teman sekalian, orang yang tidak ikut sunnah Nabi tidak diakui sebagai umat Nabi. Dan sunnah Nabi ya beribadah dengan nyaman. Saya kasih contoh lagi, saya sholat tarawih, iya. Sholat tarawih saya rakaatnya berapa? Tergantung. Kalau lagi semangat ya 23, oke. Lebih bisa, jarang sih, tapi bisa. Tapi kalau lagi capek nih, ya 4 deh, 6 deh. Kok dikit? Lah, sholat sunnah. Daripada saya paksakan sholat lama tapi tiap kali sholat kemudian mikirin, ya baru 4, baru 5, mikirin salamnya imam. Udah gitu imamnya baca 30 juz lagi. Ya Allah, nih imam genit banget ah. Nah, sholat Anda malah jadi mikirin seperti itu. Saya menurut saya mengamalkan ini. Kalau pengen makan, makan aja. Kalau lapar, makan. Kalau lagi puasa gimana? Ya puasa ntar tunggu makannya, lagi puasa ngomong lapar makan. Kan udah diukur, makanya sahur. Nanti buka puasa supaya tidak kelaparan tengah-tengah. Tapi saya lapar banget Pak, kalau nggak makan saya mati. Ya udah buka aja, buka. Habis buka mati. Jangan ya. Teman-teman sekalian, mengukur kapasitas itu penting. Nabi Muhammad jangan diukur dengan kapasitas Anda. Jauh. Tapi pun demikian Nabi merasa mencontohkan, saya pun tidur kalau malam. Kenapa? Ya supaya umatnya juga tidur. Dan orang yang sholat dalam kondisi ngantuk, itu sholatnya, teman-teman sekalian, Anda itu kalau sholat dalam kondisi nggak fit itu nggak kadang-kadang sholatnya jadi aneh gitu. Ada orang yang sholat sampai 6 rakaat teman-teman, sholat zuhur. Nggak tahu sholat apa, pokoknya waktu zuhur dia sholat. Setelah sholat kita samperin, ente kenapa banyak pikiran? Iya, ada pikiran. Kok ente tahu? Itu sholat 6 rakaat. Ya gara-gara lagi mikir, Allahu Akbar. Ya akhirnya nggak tahu rakaat, malah nggak menikmati sholatnya. Sama ketika Anda mau pipis atau mau BAB aja. Udah komat Pak, BAB aja. Daripada Anda Allahu Akbar, amin. Nggak usah begitu, malah nggak enak ya. Anda ngantuk tidur aja. Yang penting sesuai kapasitas. Yang nggak boleh kan jam sholat Anda tidur. Kan saya ngantuk Pak. Nggak ngantuk gitu. Anda memang pengen tidur. Karena ngantuk itu sebenarnya apa ya? Bedakan ngantuk sama malas teman-teman ya.